Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya dengan Hermansyah, senior konsultan dari PT Ratama Mitra Kualitas. Senang hari ini bisa menjumpai teman-teman semua dan besar harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan tentunya kesuksesan menyertai Bapak semua dan Ibu semua tentunya. Dan bagi teman-teman yang hari ini berpuasa, ya kita ini merekam dalam kondisi sudah nyaris separuh perjalanan beribadah bulan puasa. Saya ucapkan selamat menunaikan puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya sehat dan dapat melaksanakan segala bentuk amalan di bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya kepada kami, khususnya kepada konsultan yang ada di PT Ratama Mitra Kualitas, terkait dengan apa itu core tools gitu ya. Dia bertanya seperti itu. Pertanyaannya adalah, Pak, apa itu core tools gitu? Dan apakah PT Ratama bisa memberikan pelatihan terkait dengan core tools gitu? Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, sahabat Ratama, jadi kalau kita bicara masalah core tools ini, sudah otomatis dia akan berhubungan dengan satu sistem manajemen yang terkait dengan otomotif atau biasa orang menyebutnya dengan IATF 16949-2016, International Automotive Task Force gitu. Dan memang IATF ini banyak diaplikasikan khusus untuk perusahaan yang bergerak dalam manufacturing automotive part dan interior car gitu. Jadi kalau sudah aromanya memproduksi yang berhubungan dengan dunia otomotif, maka mereka akan menerapkan IATF 16949-2016. Tapi pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan core tools dan bagaimana peran daripada core tools itu sendiri dalam memastikan pencapaian kinerja terkait dengan IATF 16949 tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita bicara core tools, maka dia dibagi menjadi satu, ada yang disebut dengan APQP, Advanced Product Quality Planning. Jadi kalau teman-teman mau membuat satu project, jadi bagaimana pengembangan satu project, ada product development ya. Misalnya kita membuat pintu mobil atau kita membuat kaca atau membuat kursi mobil dan seterusnya. Maka bagaimana project manajemen ini dilakukan terkait dengan memastikan bahwa produk yang kita hasilkan ini nanti benar-benar sesuai dengan customer specific requirement dan benar-benar nanti pada saat kita masuk mass production itu tidak ada masalah gitu ya. Maka kita akan menggunakan tools yang disebut dengan Advanced Product Quality Planning. Di situ ada beberapa fase ya, ada namanya define scope-nya dulu, bagaimana kita memastikan scope pengembangan produk ini ya. Terus yang kedua adalah desain produk, kita mendesain produknya. Berarti benar-benar kita akan ada namanya R&D yang coba meng-create atau mendesain produk jadinya akan seperti apa gitu ya. Terus kedua ada namanya proses design. Di sini kita akan mendesain proses, parameter proses apa saja yang harus kita pastikan untuk kita create ya, kita kawal pada saat nanti di mass production sehingga pada saat itu bisa menghasilkan produk yang baik gitu. Nah, yang tadi product design ya, terus berarti yang keempat adalah product and process validation gitu ya. Jadi di sini adalah proses memvalidasi terkait dengan produk maupun dengan proses gitu. Dan yang kelima adalah feedback from customer gitu. Mass Pro dan feedback from customer. Itu adalah APQP. Nah, yang kedua itu adalah FMEA ya, Failure Mode and Effect Analysis. Jadi di sini dia bicara adalah bagaimana kita bisa menduga kemungkinan potensial kegagalan kita terkait dengan produk maupun proses. Kira-kira seperti itu bahasanya. Jadi nanti di FMEA ini kita akan memastikan parameter proses apa saja yang harus kita kontrol dalam rangka menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan pelanggan. Sehingga dalam FMEA kita mengenal ada namanya proses karakteristik, ada yang dikenal dengan produk karakteristik gitu ya. Nanti itu yang akan dikontrol dalam control plan. Jadi apa saja yang menjadi failure mode-nya, kegagalannya apa, bagaimana kita bicara severity-nya, ya seriousness of effect-nya, bagaimana kita bicara occurrence, bagaimana bicara detection, sehingga kita akan mendapatkan nilai RPN, Risk Priority Number. Nanti kita akan tahu berapa di situ nilainya untuk melakukan tindakan perbaikan. Jadi harus ada namanya action priority-nya seperti apa di situ. Nah, biasanya nanti FMEA ini
akan direalisasikan mitigasinya. Kalau bahasa manajemen risiko kira-kira kan gitu ya. Bagaimana cara kita memitigasi daripada FMEA ini, risiko-risiko yang kita dapatkan dari FMEA. Mungkin RPN-nya kita sepakatin, jika di atas 72 berarti kita harus ada action priority-nya seperti apa. Maka kita akan membuat yang disebut dengan tools yang ketiga, core tools yang ketiga, yaitu control plan. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa control plan itu akan memastikan bagaimana proses karakteristik dan produk karakteristik itu dikontrol. Jadi nanti kalau kita bicara misalnya di perusahaan otomotif casting lah ya, misalnya kayak gitu. Casting itu misalnya di situ karakteristiknya tidak boleh ada namanya bari misalnya gitu. Pertemuannya itu tidak nyambung misalnya kayak gitu. Atau kempot dan sebagainya. Maka kita harus memastikan kira-kira parameter proses apa saja yang harus benar-benar kita pastikan sesuai dengan standar atau kita kontrol dalam rangka memastikan tidak terjadinya defect tadi gitu. Jadi mungkin temperatur aluminiumnya misalnya ya, terus misalnya idle time-nya pada saat waktu menuangkan dan sebagainya, itu yang harus ada pastikan dalam control plan tersebut. Nah, di dalam control plan ini juga nanti nge-link tuh dengan dokumen lain. Apakah dia nge-link dengan control methodenya seperti apa? Apakah dia menggunakan statistik misalnya kayak gitu. Maka nanti kita akan berbicara mengenai statistical process control (SPC) gitu ya. Jadi SPC ini salah satu tools yang keempat yang digunakan untuk mengontrol proses dan juga mengontrol produk. Karena dalam SPC ini, statistical process control ini yang kita akan kontrol adalah bagaimana variasi terkait dengan proses gitu ya. Kita akan mengenal ada namanya 5M, 1E, 1I, bagaimana variasi itu terkait dengan man, mesin, method, material, measurement, environment, maupun terkait dengan information. Nah, nanti SPC ini ada dua juga yang kita akan lihat. Ada yang bicara data atribut, ada juga bicara data variabel. Kalau atribut itu yang paling mudah, misalnya kita bicara di pick-in proses, reject quantity-nya berapa, misalnya kita bisa menggunakan P-chart, bisa kayak gitu ya, atau kita menggunakan NP-chart, itu contoh yang paling mudah, atau C-chart, U-chart, banyak lah kira-kira. Atau kita bicara data yang sifatnya variabel ya. Tadi data atribut gitu ya, ini data variabel, berarti data yang benar-benar diukur. Jadi ada dimensi yang diukur, maka kita akan bicara di situ mungkin menggunakan XR chart gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan berapa CPK dan seterusnya seperti itu. CPK, PPK-nya berapa? Apakah 1,33 dan seterusnya. Dan nilai daripada SPC ini nanti akan nge-link dengan ada yang dalam FMEA tadi yang disebut dengan occurrence gitu ya. Jadi pada saat menentukan occurrence bisa saja nge-link dengan nilai yang ada dalam SPC tadi. Kita bisa dapat datanya dari sana. Berapa tingkat keseringan terjadi kegagalan tersebut di situ ya. Nah, itu kita bicara berarti tadi sudah, berarti kita bicara APQP, terus kita bicara masalah FMEA, terus kita bicara masalah control plan, terus kita bicara masalah SPC gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang disebut dengan MSA, Measurement System Analysis gitu ya, analisis gitu. Artinya bagaimana kita memastikan bahwa analisa sistem pengukuran kita itu sudah benar. Nah, ini juga nge-link dengan control plan. Jadi semua yang adalah control plan itu metode pengukurannya menggunakan apakah jangka sorong, kaliper dan sebagainya. Nanti kita uji metodenya apakah sudah benar atau belum dengan menggunakan MSA. Nah, MSA ini juga dibagi dua, ada data atribut, ada data variabel. Jadi kalau bicara data variabel itu berarti kita akan bicara gauge RNR ya. Jadi bagaimana kita bicara part variation, equipment variation dengan appraisal variation. Dan itu harus di bawah 20 kalau bisa di MSA itu, 20% gitu. Itu MSA. Dan sistem ini perlu dilakukan jika misalnya kita punya produk baru, proses baru dan seterusnya, ada perubahan proses sebagainya kita harus lakukan dengan MSA. Baru yang terakhir adalah PPAP, Part Production Approval Process. Artinya semua tahapan proses tadi kita akan pastikan di dalam PPAP. Jadi mau level 1, 2, 3, 4. Jadi apakah kita dari sisi produknya bagaimana, dari sisi di situ banyak checklist ya, level 1 sampai 5 itu terkait dengan CPK, PPK, nanti bicara feasibility study dan sebagainya, itu akan dibahas semuanya dalam PPAP gitu. Sehingga nanti rangkaian core tools inilah nanti kalau seandainya kita sudah terapkan, maka dia akan berefek bagaimana pemastian kita terkait dengan proses yang akan kita lakukan di production nanti atau mass production. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk detailnya silakan teman-teman ikutin program pelatihan yang dilaksanakan oleh Ratama. Kita ada membuat public training, ada juga in-house training. Dan kalau in-house training itu untungnya adalah
kita bisa membuat workshop sesuai dengan keinginan daripada customer kami gitu. Jadi kalau misalnya Bapak ingin, Pak kami ingin training MSA di tempat kami, oke, kita akan menggunakan data di tempat Bapak. Bagaimana kita bisa membuat GES R&R, part variation, equipment variation, itu kita bisa buat seperti itu. Nah, kalau seandainya di public training, ya kita akan menggunakan data secara umum dan kita akan jelaskan di situ. Oke, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berminat, silakan hubungin tim marketing kami. Ya, silakan saja nanti dihubungin. Di sini ada nomor marketing kami untuk mungkin request terkait dengan pelatihan yang akan kita laksanakan atau untuk mengetahui public training kira-kira kapan kita bisa laksanakan. Dan karena ini kita share dalam video, silakan nanti bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe ya, terus diaktifkan lambang loncengnya ya, dan jangan lupa di share, karena dengan menge-sharekan ini berarti kita juga menge-sharekan ilmu kita kepada orang-orang lain yang mungkin pertanyaannya sama dengan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga di channelnya Ratama ini juga banyak video-video yang mungkin teman-teman juga bisa akses, sehingga bisa belajar di situ, bisa mengetahui kira-kira seperti apa penerapan daripada apa yang kita bahas, dan juga terkait dengan sistem-sistem yang lainnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan kita, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.